sebagai sebuah band apa pengaruhnya mendapatkan AMI Awards? Mungkin ajakan main lebih bukan lebih banyaknya tapi lebih variatif. Kita mulai ke jenjang-jenjang yang lebih bukan di rumahnya gitu, kayak festival mungkin apa, terus main yang dulu biasa main pertama jadi kayak main terakhir. Kan terlalu ya cukup sering juga lah ya, maksudnya personel keluar masuk di The Johnson. Sebenarnya masalahnya apa sih? Dulu kan mungkin Johnson kolektif gitu, kalau mau main ya uang sendiri. Ya udah kita main di situ mau kayak gimana. Cuman kan sekarang kan kayak ada yang mengundang. Terus ada yang kerja juga sama Iya, kita gitu. kita gitu juga. Terus juga salah satu tim produksi Johnson juga ada yang memang bener-bener di situ buat nafkahin keluarganya. Jadi ya kayaknya udah waktunya deh kitanya juga ikut bertanggung jawab sama si bandnya gitu, untuk ya keberlangsungan semuanya lah gitu kan. Sekarang kan juga udah bukan cuman si bandnya doang. Karena udah bukan personil doang Iya, nih gitu. sekarang yang Udah ada dipikirin. ekor-ekornya gitu. Iya. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Selamat datang di podcast Naik Kelas. Podcast buat mereka yang terus berkarya namun tetap otentik. Hari ini saya kedatangan kakak beradik yang paten, pengibar Panji Pangrok dari Kota Hujan Bogor. Mari beri sambutan yang meriah buat Tata dan Aji dari The Johnson. Yang kakak pasti Tata, Ya, tapi yang mukanya tua Aji. banyak yang bilang gitu. Iya. Kalian beda berapa tahun? 6 ya? 6 sampai 7 lupa, 6 7 tahun. Berapa bersaudara di rumah? Ada 6. Banyak banget. Yang anak pertama ada? Oh, lu Tata. berarti masih ada 4 lagi di bawah kalian. Kalau gue bontot sih. Oh, bontot. Nah, yang 2, 3, 4, 5 jaraknya dekat berarti. Iya, Deket-deket. Produktif ya, Bapak. Tapi kenapa di antara 6 bersaudara kalian yang bikin band bareng? beda-beda sih sebenarnya. Kalau adik tuh ada yang nari, ada yang gambar. Ya mungkin soalnya kan gue juga ini dulu Bang, di lebih ke film. Sebenarnya Aji sih sebenarnya yang Oh, yang ngeband. terus ya udah karena sempat pengen ngeband juga, diajak sama dia ikut. Oh, jadi karena lu berkarir di film tidak kunjung menghasilkan. Iya. Dulu di film ngapain, Ji? Tak. Enggak, belum sampai ikut yang secara profesional belum, cuman film-film independen bikin sendiri bareng teman-teman gitu aja. Cuman emang dulu tertariknya sama film sebenarnya. Karena apa, bokap Ya, orang film. Bokap apa? art director. Oh, art director. Terus sekarang masih ada mimpi buat aktif di industri film? Pengen sih, cuman kayaknya nggak film deh, apa gitu yang lebih ringkas. yang nggak panjang banget gitu. Bikin vlog. Aduh. belum sampai ilmu. Tapi kalau bermusik udah dari kecil senang musik. Kalau seneng ya cuman kayak lihat iklan ada musiknya seneng aja sama lagu gitu sih. Belum yang kayak dari kecil latihan gitar, enggak. Justru kalau gua apa ya, akhirnya milih pengen main musik tuh justru setelah SMA. Iya gitu. Jadi Gara-gara apa? apa ya, dulu kan SMA tuh banyak teman sekelas banyak yang ngeband aja. Terus kalau gue tuh yang cuman bawa kamera. Dulu kameranya yang mini DV gede gitu. Ya udah gue kayak yang sendirian aja gitu. Walaupun teman-teman dulu ngajakin buat dokumentasi, cuman kayak wah kayaknya serunya di atas panggungnya gitu, bukan di belakangnya gitu. Ya udah akhirnya tertarik Gara-gara ngelihat temen. Terus kayak sering ngelihat mereka lagi nulis lagu, terus kayak gue juga jadi akhirnya pengen nyobain bikin lagu kayak gimana gitu.
Pertama kali nyobain bikin lagu umur berapa? Iya, SMA sih, umur berapa tuh? 16 mungkin. 16 17 berarti 16 SMA. 16 17. Apa lagu pertamanya? Apa ya, dulu tuh lagi sering banyak popang gitu, yang model-model kayak gitu aja. Masih ingat judulnya? Oh enggak, udah enggak. Itu juga enggak kepake kan, enggak ada teman band ya dulu. Cuma nyobain aja, oh ternyata gini yang bikin lagu gitu. Oh, jadi belum pernah ditulis liriknya waktu itu tahun apa ada dokumentasinya? Enggak ada. Ditulis cuman yang kayak karena masih pengen di film aja. Itu kan selepas SMA baru pengen bikin band. Tapi kalau nyobain nulis lagunya tuh dari SMA, cuman yang kayak gimana sih nulis lagu? Iseng-iseng. Iseng-iseng nulis. Cuman yang enggak itu udah hilang semua. Dulu waktu pengen di film itu pengennya jadi apanya? Apa ya, dulu tuh karena sering ikut bokap jadi kayak pengen nyobain special effect gitu, terus animasi segala macam, sampai akhirnya pengen jadi ya sutradara. Tetap pengen jadi sutradara ya gitu sih. Terakhirnya pengennya jadi sutradara, tapi sebenarnya kalaupun ditunjuk untuk jadi kameramen atau apapun, bahkan PU juga sebenarnya mau aja. karena emang apa ya, senang aja gitu sama atmosfernya gitu. Kayak tadi pas masuk ke sini juga udah kayak wah anjir nih, kayaknya harusnya gua nih yang kayak gini-gini nih yang jadi operator kameranya atau apa gitu, lighting atau PU-nya aja udah seneng banget karena emang dari kecil tuh udah deket aja sama lingkungan gini. Sering dibawa ke lokasi sama bokap. Dari umur berapa? Wah, kalau katanya sih ya lahirnya pun sebenarnya di lokasi. Apa sih, brojolnya aja di lokasi. Masa? Iya, katanya sih. Nyokap ini juga orang film juga. Iya. Apa bagian apa dia? Nyokap tuh artistik juga sebenarnya. Oh, artistik juga. Oh, sama orang apa dua-duanya dari bagian art ya? Iya. Iya, cuman kalau ya setahu gue sih nyokap dulu ngambilnya editing apa ya. Terus sempat jadi asisten sutradara juga. Cuman kayaknya pas sama bokap lagi di artistik deh gitu. Berarti 9 bulan masih di Iya, lokasi. Iya katanya. Terus katanya yang nolongin lahirannya juga ya kru. Katanya. Cuman nggak tahu. Ya udah, kira dari kecil udahlah kayak situasi syuting tuh udah deket aja gitu. Kalian di rumah akrab sebelum bikin band? Akrab gak akrab sih, paling kita akrab tuh ya waktu kecil aja. Sebenarnya pas beranjak dewasa juga emang masing-masing ya punya ya gitulah, sama-sama cuek aja. Baru setelah ngeband jadi makin akrab. Makin gak akrab. Lebih tepatnya makin gak akrab sebenarnya. Kenapa? Nggak tahu ya, mungkin gimana ya, tapi sebelum ngeband tuh kita sempat satu kamar sebenarnya. Sempat kayak nonton anime bareng atau apa film bareng gitu pernah. Cuman semenjak ngeband tuh kayak jarang aja. Bahkan kita satu bangku gini misalnya, itu saya terus ini nyokap, nih Aji nih, itu kita via chat ngobrolnya, nggak yang ngobrol langsung gitu. Enggak. Kenapa? Apa ya, mungkin banyak berantemnya waktu di band gitu sih, jadi kayak ke bawah aja ke rumah sih sebenarnya. Cuman bukan yang kayak jadi dendam gitu, enggak. Cuman lebih jadi terbiasa kayak gitu aja. Kan band kalau kita ngeband maksudnya kerja bareng gitu. Maksudnya ide gue gitu kadang suka bentur, apa kadang Aji suka maksain, kadang gue suka yang maksain. Ya udah, akhirnya kan kalau di rumah jadi kayak diam-diaman aja gitu. Udah habis kali energinya. Iya, kayak gitu. Yang paling sering maksain siapa? Dia sih. Gua ya. Misalnya dalam hal apa? Mungkin kalau di musik kayak gue kayak pengen kayak gini-gini nih gitu. Soundnya lebih detail gitu sih. Kayak nih referensi kayak gini gitu. Soalnya dulu waktu diajakin juga sebenarnya gue nggak udah mau udahan ngeband tuh. Kayak udahlah, kerja biasa aja gitu. Maksudnya terus tiba-tiba Aji terakhir ngajakin ngeband bareng gue yuk, gue ada temen nih gini segala. Ya udah,
cuman gue kayak ngikut aja gitu. Oh, nggak ada harapan apa-apa. Iya, Aji maunya apa sih? Ini kan cuman karena dia nunjukin Shonen Knife, dan Shonen Knife tuh pernah bawain Ramones gitu aja. Nah, terus gue suka kan, oh ya udah nih. Terus kemasannya si Shonen Knife tuh kayaknya bisa kekejar deh sama gue gitu. Ya udah akhirnya kita bikin, tapi guanya yang juga nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Sampai sekarang juga sebenarnya gue masih yang kayak, lu maunya apa Ji? Ayo deh gue jabanin gitu. Kayak gitu. Apa ya kayak gitu sih, itu justru sisi kakak adenya tuh ada di band, ya itu kayak udahlah ngalah aja, jagain adek gitu kan kasarnya. Si bungsu nih. Iya, kasarnya kayak gitu jatuhnya. Sebagai sulung harus ngejaga gitu. Iya. Jadi selama masih bisa arahnya ya coba nemenin aja sih. Berarti yang suka Shonen Knife Aji, yang suka Ramones Tata. Iya. Lu nggak suka Ramones awal? Suka juga. Tapi lebih suka Shonen Knife. Lebih suka Ramones. Shonen Knife. Awal ininya. Cuman gue tahu Ramones kan emang dari Tata. Terus mulai SMA tuh mulai ngulik-ngulik musik gitu. Ketemulah si Shonen Knife gitu. Oh, dari Ramones terus tahu ada Shonen Knife. Dia cover Ramones gitu. Oh, ini enak nih versi dia gitu. Dan kenapa lu ngajak Tata waktu itu? Ya menurut gua jadi pas gua SMP tuh dia punya band. Awal gua ikut ke acara-acara gitu, acara-acara musik tuh emang dari dia juga. Terus gua tahu dia tuh ya bagus aja sebenarnya penulisan lirik dan lagunya gitu waktu zaman itu. Lu mengagumi. Terus pas lulus SMA udah kuliah, ya teman-teman SMA juga pada udah pada kuliah masing-masing kan. Jadi gue ngajak Tata aja. Tuh, dia bisa gitar sama ini. Gitar vokal, ya udah. Gue main bass. Dulu itunya apa? Nama band lu yang waktu sebelum diajakin Aji? Oh, Katro sih. Masih ini. Kalau gue kecil tuh dia Save 2013. Iya. Dulu kan ada ini mau kiamat. Ya masih kayak gitu-gitu aja. Kayak remaja lah ya. Iya. Apa mau menyelamatkan? Iya, itulah gue nggak ngerti juga itu isu-isu kiamat. Isu kiamat 2012. Enggak kan, gue mikirnya gini ya, kalaupun emang terjadi kiamat, gue pengen pas lagi ngeband. Maksudnya kayak ngakhirin hidupnya tuh ya sampai akhir lah kalau bisa ngebandnya gitu. Sampai habis, bukan mengakhiri maksudnya bukan bunuh diri gitu. Iya, bukan juga pengen meninggalnya di stage, bukan gitu juga sebenarnya. Cuman pengen kayak sampai seberapa lama sih gue kuat di kayak gitu sih sebenarnya. Cuman waktu itu kan isu itu kencang banget ya udah. Bawain musik apa CF 2013? Ya itu Ramones kayak. Oh, masih di punk rock juga. Bisanya itu yang cocoknya. Tapi kalau misalnya berantem terus, ini nggak, kalian lihat nggak kan si Noel sama Liam berantem tato bubar? Waduh, itu tapi kayaknya beda ini deh, Bang. Kalian nggak beda culture kayaknya. Nggak segitunya. Nggak tahu sih. Pernah berantem yang pemarah besar nggak? Enggak juga. Mungkin teriak-teriak ya. Cuman yang sampai gontok-gontokan sih enggak. Teriak-teriak di mana? Di studio, di di stage rumah juga pernah. Di rumah juga pernah. Kayak gimana? Siapa yang biasanya paling sering teriak-teriak? Gue lagi ya. Kan kalau dia kan nggak pernah ngomong. Diam aja. Iya. Sedangkan gue kan kayak harus bukan bikin nyaman ya, maksudnya dalam tanda petik bikin nyaman drummernya atau pemain instrumen lain gitu. Kalau gitu. Aji nggak peduli orang lain nyaman atau nggak? Nggak peduli, dia yang mikirin dia aja sendiri. Gitu. Emang kan di band juga jarang ngomong, Ji? Jarang. Sama-sama introvert gitu. Kalau bikin lagu gimana? Kan harus ngomong. Ya itu tadi ada teknologi handphone. Apa nggak ya misalkan di studio kayak gitu. Ini kayak gini udah enak, ya udah minim bicara gitu, bikin kreatif ya, proses kreatif. Kalau dulu sebelum Aji nulis lirik tuh
dia cuman bilang gitu doang, "Tak, gue pengen bikin lagu tentang ini." Jadi kasih tema dulu. kasih jadi ya dari situ. Terus itu EP pertama tuh, album pertama dia mulai kayak gue punya chord kayak gini gitu. Yang si say Present Continuous dulu. Present Continuous ya. Ya. Terus ya udah dijabanin juga, bikin liriknya, bikin adanya, walaupun kuncinya tuh waduh bingung dah. Jadi Aji ini lebih banyak yang ide tapi nggak tahu gimana Iya. ngejadiinnya Iya. gitu. Waktu itu gitu, Ya, album waktu itu. pertama CCC udah mulai ini sampai akhirnya Banal dia semua yang nulis lirik. Kenapa akhirnya dia semua nulis lirik, Ji? Itu waktu itu si Tata belum ini ya, belum Lagi bisa sakit saya Mas. Sakit apa? Nggak tahu sih, diagnosa terakhir sih ansietas. Iya. Cemas ya. Ya cemas berlebih, jadi susah buat nulis lirik. Sebenarnya buat nyanyiin lirik juga belum terlalu bisa sebenarnya, cuman dilawan aja. Itu karena apa sih kecemasan itu katanya? Nggak tahu, saya sampai sekarang nggak tahu sih kenapa sebabnya. Banyak pikiran. Waduh, nggak juga lagi. Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja punya panik berlebih segala macam. Dan itu tuh terjadinya sebelum COVID. 2018. 2018. Itu Biasanya pemicunya apa? nggak pernah cari tahu juga. Cuman kan kayak ya benar sih, dipendam sendiri. Nggak ada teman mungkin, atau ada teman tapi ya nggak mungkin karena nggak sejalan. Jadi kayak ya udah akhirnya semua ditampung sendiri. Orang tua katanya nggak suka kalian ngeband awalnya. Iya, ngelarang gua sih. Kenapa? Nggak tahu sih. Pokoknya dia sangat tidak menganjurkan anaknya untuk mengikuti jejak seni orang tuanya sih. Nggak pernah nanya? Enggak sih. Mereka ngelarang pasti sambil ngasih alasan. Ya sih mungkin apanya ya, klisenya tuh mereka nggak mau ngerasain kita kayak susahnya mereka lah ketika ngejalanin gitu kayaknya ya. Emang hidup kalian susah? Ya cukup. Iya kan? Ya, maksudnya cukup aja, ngepas aja. Ya nggak yang kesulitan ekonomi juga sebetulnya kan? Iya, tapi naik turun sih. Maksudnya nggak yang pokoknya cukup aja lah, ngepas. Tapi ada juga yang di titik ininya bawahnya juga ada. Sampai album mana ditentang itu? Sampai album ini Banal Semakin Binal rilis Baru direstui. Baru merestui Gara-gara menang AMI. Enggak, jauh sebelum itu. Oh jauh. Apa kata nyokap soal musik The Johnson? Kalau album-album sebelum Banal sih dibilang gak jelas. Apa sih ini musik gak jelas gitu. Terus pas Banal mulai menyukai kali. Suka. Karena apa katanya? Nggak pernah nanya lagi. Mungkin karena lirik bahasa juga kali ya. Iya. Terus juga kan melodius ya kalau kata. Lebih melodius aja. Kalau dulu kan kayak teriak-teriak sumbang aja udah. Fase apa yang membuat kalian dari sebelum-sebelumnya sampai ke Banal itu lebih mateng? Ya mungkin karena ansietas juga. Jadi dulu tuh Aji karena inisiatif nulis lirik, dia langsung ngasih 10 lirik tuh. Bentuknya masih kayak puisi. Bait nggak tahu ref mana, verse mana. Terus gue lah yang diminta untuk nulis nadanya kan, nulis lagunya. Ya gue coba aja gitu. Ya yang keluar kayak gitu, yang sekarang didengar di Banal gitu kan, dengan liriknya Aji nih. Gitu kan. Jadi setiap gue kasih ke grup, nih jadinya kayak gini, aman gak? Jauh gak dari Johnson yang sebelumnya gitu. Cuman yang bilang aman ya Aji. Aman kok gitu kan. Oh ya udah, bawain aja. Ya jadiin aja nih gitu kan, rekam aja gitu kan. Sebenarnya gitu sih. Terus yang gue inget dulu pernah ngomong ke Aji, baru pertama kali juga, maksudnya yang kayak lirik bahasa semua. Bahasa Indonesia. Terus cara nulis Aji dan gue kan beda gitu. Terus ini gue baru pertama kali nih dari lirik dulu baru ke lagu nih Ji, gimana hasilnya kayak gini gitu. Terus tapi satu sih waktu itu nggak pengen kayak musikalisasi puisi. Sebisa mungkin mencoba menjauh dari itu jadinya kayak gitu kan, karena biar apa ya, biar gampang deh, maksudnya lebih ringan aja gitu. Ya udah akhirnya
jadilah banal kayak gitu sih. Sebenarnya nggak disengaja, justru karena peralihan dari yang tadinya gue nulis jadi akhirnya Aji, jadilah banal gitu. Berarti lu nyerahin sama Tata buat musiknya. Nih gue kasih lirik bikin Iya. musik. Iya. Karena ya gue nggak bisa bikin nada aja. Tapi ya di situ Tata nggak bisa bikin lirik, tapi kita masih pengen rekaman gitu. Ya udah so ide aja nulis lirik gitu. Itu kan kalau yang EP sebelumnya bahasa Inggris. Itu yang nulis Tata. Oh Tata. Begitu bahasa Indonesia Aji. Pernah kok, gue juga Cuman pernah sesekali. untuk di album sebelumnya tuh ada lirik bahasa tapi masih Tata. Jadi emang si album dengan lirik bahasa yang full album tuh udah direncanain dari dulu Sebenarnya keinginannya. Sebelumnya cuma belum bisa. Iya. Karena keterbatasan gue untuk nulis pakai lirik bahasa Indonesia gitu, kayak masih belum cocok. Akhirnya cuman beberapa lagu yang pakai bahasa Indonesia waktu itu. Cuman kan ini disodorinnya 10 nih. Iya. Harus dijadiin apa nih gitu. Apalagi waktu itu gue bilangnya ke anak-anak kayak, aduh ini liriknya nggak gue banget lagi. Bukan maksudnya bukan nggak gue banget, salah. Maksudnya gue nggak kebayang kalau Johnson nyanyiin lagu yang liriknya yang Aji tulis itu gitu. Iya. Kala itu gitu. Kayak aduh apa nih lirik kayak gini gitu kan, puitis, segala macam. Yang gue suka cuman satu-satunya yang gue suka dari lirik Aji cuman karena bentuknya kolase gitu aja. Jadi gampang mindah-mindahinnya. Iya, terus tapi ya sisanya kayak ini apaan nih? Ini serius Johnson bakal, terus ada kata cinta, ada kata sebenarnya yang paling bingung tuh aku sih waktu itu. Ya gitu aja, masih belum mau Johnson ngomong aku aja lah, sederhananya gitu. Kenapa? Karena masih belum tahu apa-apa. Maksudnya kayak dulu tuh kan nganggapnya kan kayak kalau bahasa Inggris lah misalnya mau presiden, preman, polisi apa segala macam, ya aku ya I kan, jadi gitu. Kalau di Indonesia kan ada saya, ada aku, ada gua. Sedangkan saya kayaknya nggak mampu untuk gua hanya untuk punya ini aja gitu. Kayak belum tahu yang cocok Johnson tuh ngomong kata ganti pertamanya tuh apa gitu. Sedangkan aku masih belum mau waktu itu. Geli. Ya masih kayak gitu. Cuman ada yang nyadarin si Bang Rio Tantomo. Rio wartawan, wartawan ya. Dia bilang gini, lu salah tak katanya. Kurang lebih kayak gitu ya kalimatnya. Coba lu bayangin yang ngomong aku Gajah Mada katanya gitu. Akan kusatukan Nusantara. Oh iya juga ya, gagah juga. Udah dari situ akhirnya gue jadi ke bawah bikin lirik aku. Sebelumnya ngerasa kayak lemah banget sih. Iya. Kayak ngomong ke pacar gitu. Sebenarnya bukan bingungnya tuh bukan, ya gelinya memang ada, cuman kayak takutnya nggak bisa ngegambarin maksudnya dari jenis musiknya Johnson dengan pakai aku tuh belum dapet percaya diri gitu. Takutnya ketika bilang aku tuh jadi sedikit itu tadi, aku tuh terbiasa dengan orang-orangnya yang kayak gimana gitu. Hairil Anwar aku kan itu keren tuh. Nah itu makanya tadi saya bilang masih dulu sebelumnya masih belum tahu apa-apa, pas yang nyadarin Bang Rio Tantomo gitu. Oh iya bener ya gitu. Ya udah akhirnya sekarang malah ikut-ikutan nulis lirik pakai aku gitu. Pengaruhnya siapa Ji ya buat lu nulis lirik? Siapa yang berpengaruh? Banyak sih. Gue sih pribadi sangat suka sama Om Boyke. Itu dia vokalisnya Irama Ombak Duren. Band dari mana itu? Bandnya IKJ. Dia yang bikin apa? Hore-horeho. Menurut gue gaya penulisan dia tuh se-absurd itu gitu. Kayak Gembel naik kelas di Potret Gubernur kan itu. Iya. Absurd banget. Apaan sih nih lagu gitu? Apaan sih nih liriknya? Dari situ gue belajar. Sama Melancholic Beach kali ya, si Mas Ugo ya. Itu gue juga suka kayak gitu. Wah keren sih. Jadi ada hasrat kemauan untuk nulis lirik aja. Akhirnya jadi lebih berani gitu. Lagu pertama yang ditulis apa Ji waktu itu? Yang beneran banget nulis apa puisinya itu, apa liriknya? Lirik pertama Banal tuh yang pertama kali gue nulis 7456. Ya itu apa sih 7456 tuh angka apa sih? Itu grup WhatsApp-nya nyokap.
Maksudnya apa 7456? Alumni IKJ 74 75 76. Ya, Jupat Manem. Jupat mana? Angkatan 74, 75, 76. Karena Kenapa itu yang diambil? karena itu satu-satunya lagu yang belum ada judulnya. Oh. Kayak yang lainnya udah pada dapat, terus yang lagu ini kayak nggak ada yang cocok nih. Biasanya ngambil dari liriknya si judulnya, tapi kayak nggak ada yang punchline-nya gitu di si lirik itu. Tapi lirik itu pertama, cuma judulnya belakangan. Iya, lirik itu pertama karena ketika itu kan pas kita kena COVID tuh, ya ngabisin waktu ya nonton film Stephen Chow waktu itu. Bikin lirik komedi aja kali ya, buat bercanda-candaan gitu. Ya udah nyoba nulis. Tapi sebenarnya tentang apa sih 7456 tuh? Tentang apa ya? Sebenarnya absurd juga sih. Kayak gue mencoba menggambarkan dari film jadi ke lirik. Terus gue campur juga kayak keseruan nyokap gue yang setiap bulan tuh reuni sama angkatan itu yang party terus. Makanya di situ gue masukin juga Jimmy yang disebut Raja Pensi. Wah kayak seru nih. Dijadiin bandingannya gitu. Oh, makanya ada Jimmy itu Jimmy Multazam. Tapi kan nggak ada hubungannya dengan nyokap kan sebetulnya. Nggak ada. Jauh angkatannya kan. Lebih ke kayak emang Jimmy doang yang bisa party gitu. Oh, nyokap gua juga bisa. Iya, gua udah pada tua nih juga bisa party gitu. Makanya sebenarnya 7456 tuh si nama WhatsApp-nya ngewakilin banget sih si lagunya gitu. Karena mereka emang party terus. Padahal udah tua-tua ya. Waduh. Iya. Kalian kalah party berarti sama orang tua. Kalah. Itu mah ekstrovert semua kayak dikumpulin. Kenapa nggak nurun ke kalian deh? Yang nurun ke cewek-cewek. Iya. Oh, yang kita itu cewek. Kita ikutnya ke bokap juga pendiam. Berarti di rumah yang rame cewek-cewek aja itu. Iya. Yang berisik mereka sih. Kitanya yang diem aja. Nah, lebih enak ternyata nulis lirik bahasa Indonesia sekarang. Kalau gua lebih enak sih nulis lirik bahasa, udah jadi terbiasa aja sih. Kayak celah-celahnya gitu. Kesulitannya dulu di mana buat menulis lirik bahasa Indonesia tuh? Ini loh, banyak nada-nada yang susah masuk dengan bahasa. Gitu aja. Kalau bahasa Inggris kan kayak bisa dibikin teriak-teriak tuh enak gitu. Kalau bahasa masih masih belum kena aja sih sebenarnya, belum, lebih susah lah. Terus kayak penggalannya segala macamnya, terus juga artinya masuk apa enggak kayak gitu. Kuliah apa kalian, jurusan apa? Kalau gue di D3 peternakan. Di mana? Di IPB di Bogor. Kalau lu tak? Dulu sempat kuliah di BSI broadcast tapi drop out. Kenapa? Gara-gara musik? Ya standar sih, gara-gara nggak ada biaya. Oh, nggak ada biaya. Ya. Kalau lu kenapa ngambil peternakan? Kalau itu gua nggak boleh masuk kuliah seni sama nyokap. Masuk IKJ itu gua nggak boleh. Karena? Ya itu, jangan Nggak ikutin jejaknya, nggak ada masa depannya. Terus takut party mulu. Ya akhirnya gua kan dari IPS, terus ya di IPB tuh sebenarnya kan program jurusan IPA gitu, yang bisa IPS tuh dikit, ada komunikasi, manajemen gitu. Gua nggak mau ketemu komunikasi sama matematika, jadi gue pilih peternakan. Terus ketemunya apa? Sapi. Nyolok-nyolok ini sapi kan? Iya. Kalau peternakan kan? Apa ngodok-ngodok pantat sapi ya? Itu belajar rasanya juga. Apa? Anget. Anget lembek. Kayak megang daging aja. Keluar daging mentah. Keluar tai sapi kan? Iya, kadang ada kadang enggak. Biasanya kan kalau awalan tuh dibersihin dulu. Oh, biar nggak ada tainya. Terus waktu ada momen itu ngodok-ngodok ini sapi, apa perasaan lu? Udah biasa sih. Kadang kayak baju wear pack aja nggak kecium wanginya gitu.
Kayak gue kan balik naik Trans Pakuan ya, Eh. ya pede aja. Naik bis kota kan, padahal tuh bau. Soalnya gue nyium apa? Udah biasa. Warpak tuh ya nggak bawa apa-apa gitu. Cuman tuh kenapa orang-orang ngeliatin gua gitu. Bau tai sapi tuh. Gua tai sapi. Tapi emang lu waktu pertama kali emang nyodok pantat sapi perasaannya apa? Seru aja. Kayak oh gini ya rasanya gitu. Daripada ketemu komunikasi sama matematika mendingan gue ketemu tai sapi gitu. Enggak kepikiran juga sih. Tapi lulus. Seru. Lulus. Apa ilmu yang lu dapat dari D3 peternakan itu? Aduh lupa lagi. Cuman gue sukanya di masak-masaknya sih. Masak. Karena gue belajar ilmu pengolahan juga gitu, cara-cara pengolahan ternaknya. Kayak bikin yogurt gitu, cara masak daging, pengolahannya gimana, penanganannya kayak gimana gitu, tahu. Yang kepake ilmunya apa sekarang dari kuliah D3 peternakan? Lebih ini kali ya, milih-milih apa bahan baku ternak sih. Jadi tahu mana yang masih seger gitu. Terus penanganan sebelum dimasaknya kayak gimana. Terus ya paling ya kalau rutin ya suka bantuin aja, paling kurban di rumah. Jadi bantuin panitia kurban karena udah biasa megang binatang gitu. Buat handling binatang udah biasa jadi. Pakai tuh setiap tahun. Komentar orang tua waktu aku mau ngambil peternakan aja. Enggak ada komentar sih. Yang dikomentarin jangan masuk seni aja. Nggak apa-apa lah lu ngurusin peternakan, yang penting jangan seni. Iya. Nah kalau ini tidak akan hangat nih, tidak perlu nyodok-nyodok pantat sapi, karena kalau kamu mau dapat merchandise berkelas dari Authenticity, silakan teman sekelas yang mau ikutan naik kelas juga seperti bintang tamu saya, silakan ikuti campaign TTS teman-teman sekelas. Daftar ulang dulu di website www.authenticity.id atau ada di link yang di deskripsi atau scan barcode yang ada di kumisnya Aji. Nah, situ silakan di zoom kumisnya Aji. Di sini nih. Aji. Di sini aja. Ke kamera depan. Di sini. Di sini. Nah, scan barcode di sini. Nah, di situ. Setelah daftar, teman sekelas bakal bisa dapetin merchandise berkelas atau hadiah-hadiah menarik lainnya dari Authenticity, seperti yang di belakang sana ada ya. Kita mau main game sedikit. Ini ada bet yang berkelas sekali dari podcast Naik Kelas. Oh, itu istilahnya popstick ternyata. Ada nama Tata dan Aji di sana. Nanti saya tanya, kalian tinggal jawab siapa yang menurut kalian dari pertanyaan saya itu. Oke. Yang pertama, siapa yang paling slow respon kalau di chat? Nih. Seslow apa? Suka nggak dibaca malah. Kenapa tak? Kalau sekarang tuh kayak apa ya, nyaring aja sih. Nyaring yang hari ini lagi pengen mikirin apa, ya udah itu aja. Kalau ada yang masuk lagi kan jadi nambahin pikiran. Iya, apalagi kalau Aji udah ngechat tuh udah pasti soal musik itu atau ya. Terus nambah pikiran. Ya udahlah ntar aja gitu. Ntar dulu. Berarti ada di HP di set muncul notifikasi atau enggak? Enggak. Yang Aji juga di di arsip. Emang benar sih, enggak semua apa ya kontak tuh ini semua di arsip biar nggak ada notifikasi sebenarnya. Jadi bacanya tuh kalau udah selesai satu hari itu udah selesai sama kegiatan ya baru dilihat, oh Aji chat ini atau ini. Itu pun dibagi lagi yang kapan mau dibalasnya, Aji besok atau apa. Soalnya ini sih nggak mau dipikirin dalam waktu barengan. Nah makanya samperin kalau di rumah, nggak perlu di chat. Ngomong aja langsung, kalian ngobrol dong. Tak, gua mau gini daripada di chat. Kok nggak dibalas padahal dia ada di kamar sebelah.
Sering banget lagi kayak gitu. Jadi ya itu sering di chat padahal satu rumah. Terus lu balas-balas. Enggak, Nah, lu diem aja nungguin. nungguin Mager. kayak gitu. Apa salahnya tuh? Tata, lu tanya aja langsung. Enggak pernah malah kayak gitu. Enggak, Nggak kamar pernah. kalian seberapa jauh jaraknya? Sekarang sih kayak sekitar berapa ya? Enggak, malah beda tembok aja sekarang. Cuma nempel kan sebelahan. Iya. Tapi emang tiap tahun tuh kayak rotasi kamar gitu. Soalnya kan rumah kan nggak cuman keluarga gue doang gitu. Iya. Heeh. Jadi kadang suka pindah-pindah kamar aja. Emang ada keluarga siapa lagi di situ? Ada de nyokap. Oh, nah, kok segala memutuskan pindah-pindah kamar itu ide siapa? mereka sih. Kita mau ngikut aja di Kita mah ikut aja gitu. Jadi sekarang lu pindah sekarang. ya kayak gitu. Nah, ini kan sekarang lagi sebelahan. Ya, Apa susahnya, Ji, ke sebelah? Nah, gini. Udah mager, Kan dekat itu. Ya atau minimal teriak. nyaman di kasur. susah aja sih. Emang gitu loh. Emang enakan ngobrolnya lewat chat. Kalau paling yang kita lancar ngobrol ya kalau lagi di Studio. lagi rekaman, pengennya apa? Itu pun ngobrol teknis ya. Iya, singkat, Singkat gini. padat jelas. Nggak yang kayak bertele-tele enggak sih. Soundnya kurang bagus atau lumayan lu jangan gitu dong. Ya, enggak sih, enggak kayak gitu, yang kayak gue pengen kayak gini nih gitu. Oh, nggak bisa, Ji. Ini kalau kayak gini sih susah gitu. Atau kayak itu cuma gitu-gitu doang. Nah, kalau kalian tur nggak ngobrol di jalan. Nggak pernah. Personel lain gimana dong, Pak? Nah, 2 orang. Ya paling ngobrol ya gitu, ada waktunya Aji ngobrol sama personel lain, ada yang waktunya gue ngobrol sama personel lain gitu sih. Kalau lu cepet di chat, Cepet. kenapa kok lu cepet? Kayak gue kayak udah biasa keseringan megang komputer sama HP sih dari kecil gitu. Jadi sebenarnya kebiasaan buruk gue sekarang gitu megang HP. Jadi cepet bales aja, lebih cepet dari bot kalau kata temen gue. Baru nanya, Ji mau nentek. Berarti lu megang HP terus? Lagi ngurangin sih, Ngurangin itu inginnya dari berapa ngurangin megang HP. apa udah kebiasaan. screen time-nya berapa kalau di HP? Cepet mati, tapi jadi kayak masih penasaran Enggak. gitu. Sehari berapa jam Berapa biasanya kalau screen time itu? Ya seaktivitas sih mungkin 24 jam lagi. Bisa di atas 10 jam megang HP. bisa Cepet boros dong baterainya. banget. Kemana-mana bawa power bank berarti. Bawa Oke, berikutnya. Siapa yang paling suka ngaret? Ini juga Tata. Wah, gini. Ngaretnya seberapa lama? enggak, tergantung. Cuman Tergantung apa? maksudnya tergantung medan. Apa ya? Enggak suka yang serba cepat aja. Kayak semua ada waktunya gitu. Cuman kadang kalau lagi telat ya telat. Cuman yang jelas telatnya bertanggung jawab. Gimana telat bertanggung jawab tuh? Kayak ngasih live vlog lokasi live gitu kan. Jadi kan mereka tahu, oh nih masih jauh nih, udah tinggal gitu. Ya itu sih tetap telat ya. Yang namanya orang telat nggak bertanggung jawab sih. Tapi jarang lah. Paling parah berapa jam? Sejam paling sejam lah. Emang kalian nggak berangkat bareng dari rumah? Enggak, latihan aja jarang berangkat bareng. Padahal ada di hari yang maksudnya di rumah itu bareng ada gitu. Ya, bahkan sebelum kita misalnya latihan ke studio nih, kita duduk di sofa bareng. Cuma dia jalan sendiri keluar. Kenapa enggak lu ajak? gue risih aja kalau datang telat. Nah, kenapa enggak lu ajak abang lu? Dia kan nunggu ini dulu, angin dulu. Nunggu ilham dulu baru berangkat. Jadi lu tahu ini ada lu mau latihan terus lu diam aja dulu. Tahu. Terus ada yang kayak gitu. Ada yang dia jalan duluan, terus kayak gue masih kayak minum dulu. Terus ya udah, tunggu dia jauh dikit baru gue jalan. Ada. Dalam rangka apa itu? Enggak tahu.
ya emang nggak pengen bareng kali ya atau gimana, nggak tahu. Jarang banget. Lu nggak pernah ngajak? Nggak pernah. Enggak, karena gue udah tahu dia baca angin gitu. Iya, Dan lu kenapa nggak mau nungguin dia sampai dapat angin? kan nggak mau telat. Gue risih kalau telat. Iya, Gak bisa telat. Ya lu datang ke sana pun Nunggu. masih nungguin dia. iya, yang masih di Nggak rumah. apa-apa. Tapi tenang aja gitu kalau nggak telat. Nah, lu tahu adek lu nggak suka telat, kenapa lu masih nunggu angin? Iya, Aji siapa? Maksudnya gitu kan. Kayak ya udah gitu, udah punya peraturan masing-masing aja gitu. Ya tapi telatnya juga nggak yang parah kok kalau latihan ya. Maksudnya masih wajar. Cuman kalau yang kayak ketemu di tengah atau ada apa yang memang jaraknya tuh, kadang kita juga nggak berangkat bareng. Misalnya gue lagi di mana aja. Ya kalau itu sih wajar. Ini kalau serumah Kalau itu telatnya nggak jauh. Nggak jauh. Kayak 15 menit lah. dari rumah ke studio berapa lama biasanya? Kita jalan kaki Iya, 10 menit lah. 10 menit. Nah itu jalan kaki kan gampang ya, kenapa masih nunggu angin? Mungkin males aja gitu dilihat duaan adik kakak jalan, nggak tahu sih. Kan nggak, ya maksudnya orang juga nggak cie adik kakak aja. Nggak juga sih ya, memang nggak ada yang tahu juga kalau itu adik kakak, cuman dia males aja. Nggak tahu itu mungkin itu jeleknya yang kebawa dari band sih sebenarnya gitu aja. Jadi Kenapa? kayak sekarang kayak kadang suka ngeliat si Aji tuh bukan adik ya, maksudnya bukan adik, maksudnya kayak ya udah dia adik, cuman nggak yang kayak harus gimana gitu, sayang sama dia tuh kayak nggak yang kayak layaknya biasa gitu. Jadi kayak ya udah, kita udah terbiasa kerja sama bareng sebagai teman, jadi ya kayak geli juga gitu jalan bareng sama dia gitu akhirnya gitu kan, padahal ternyata dia adik gue gitu. Gak tahu deh, nggak pengen aja jalan bareng atau Lu sebenarnya pengen apa enggak? Gue biasa aja sih. Nah, tapi yang maksud gua, Oh, apakah dari lu ini. pengen abang lu on time atau jalan bareng dengan lu? Risih aja kalau jadi ikutan telat gitu. Enggak, bukan soal telatnya. Sebenarnya lu pengen nggak lu bareng berangkat? Biasa aja enggak. Tapi lu sayang abang lu? Itu pertanyaan umum sih. Iya kan? Sayang. Sayang. Kalau Tata sayang nggak sama Aji? iya lah, buktinya gue masih di sini, maksudnya masih kayak nemenin ya kayak gitu sekarang jadinya, kayak masih nemenin ngeband aja udah, jalanin aja udah. Kocak juga nih abang ada nih. Yang berikutnya, siapa yang paling banyak mau? Nah, sudah pasti Aji ya. Ada kemauan lu yang belum bisa diwujudkan Tata nggak, Ji? Belum kepikiran sih. Yang paling lama diwujudkan Tata apa kemauan lu? Gak ada lah, berarti gue Nggak cepat. Selalu Ngikutin bisa. ritmenya sih, lebih ke ngikutin ritmenya aja. Itu aja. Kalau soal kayak visual atau art directionnya, siapa yang menentukan? Kalau akhir-akhir Apa sih? ya gue pernah, cuman kayak akhir-akhir ini lagi pengen meminimalisir pikiran, jadi Aji yang ngambil. Oh, kalau soal visual, art itu kayak merchandise, Iya. itu lu yang ngurusin. Kalau merchandise dari dulu gua yang ngurus. Iya semua apa yang Kalau- visual kalau The kayak- Johnson dulu ya. Iya. Visualnya iya. Cover album juga lu yang nentuin. Enggak barengan, tetap Barengan. Tapi yang punya visi buat covernya diginin itu lu. Biasanya kalau kita tuh terserah si artisnya, si ilustrator ya. Dikasih lagu nih, dengerin, coba interpretasi dia apa gitu. Yang menentukan siapa yang diajak buat bikin grafisnya siapa visualnya? ganti-gantian sih. Ganti-gantian. Kadang Aji lempar, kadang Kayak ini bagus nih gitu. Oh, yang si Banal itu siapa? Banal tuh dari Itu dari teman-teman Bogor. Mm. Itu Ojan, ada anak GSRB, anak The Majors juga. Oh, anak di Majors juga. Berikutnya. Siapa yang lebih manja? kayaknya saat ini Manjanya gimana, Ji? Manja gimana ya? Ya lebih nggak fleksibel aja sih gitu. Kalau gue kan gas terus aja gitu. Kenapa tak lebih nggak fleksibel gimana?
untuk sekarang ya karena lagi masih terapi ansietas ya itu kayak banyak permintaan kayak ringkih lah badannya sekarang, juga gampang takut kan, masih gampang takut ya jadi kayak hindari ini hindari itu kayak gini, ya masih kayak gitu. Kalau dulu kan SMA juga ya sama ya kayak hajar aja gitu. Cuma kalau sekarang kayak mencoba menghindari yang gue takutin gitu bang. Ya itu kayaknya itu lebih cara yang lebih baik lah buat supaya si Johnson juga masih jalan ketimbang gue kayak udah kayak beberapa tahun lalu lagi yang gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan jadi nggak bisa jalan kan kayak gitu. Jadi kayak gitulah misalnya kayak jam pesawat aja terbang kayak gue yang milih harus pagi, sedangkan yang lain kan fleksibel lihat kayak gimana. Kalau lu harus pagi biar nggak cemas. Iya, First flight. takut karena ya dapat informasi ya yang paling enak di bawah jam 10 kayak gitu-gitu. Kalau yang berarti menenggak antidepresan lagi itu pengalaman siapa? Nggak tahu deh Aji. Temen gue. Oh bukan lu atau Tata? Bukan. Jadi gue sering dengerin curhatan teman-teman gue sih, teman-teman SMA gitu. Jadi kadang gue campur-campurin aja. Oh Cerita-ceritanya. Berikutnya siapa yang mantannya paling banyak? Waduh, Gak ada yang tahu lagi. Kayak Tata deh. kayaknya kalau dibandingin Aji ini Berapa mantan lo, Tak? nggak tahu berapa ya. Ya di atas 3 lah kayak, tapi nggak tahu nggak di atas 3 di bawah 7. Ya berarti 5. kalau di bawah 7 masih bisa 6 dong. Pokoknya intinya dibandingkan Aji kayaknya gue menang deh. Ji berapa mantan lo, Ji? Gue berapa? Kayaknya ya. Soalnya yang gue tahu cuman ya gue tahu lah gitu. 2 deh. Tuh kan. Kalau kalian pacaran sama pacar ngobrol nggak? Kalau gue ngobrol. Oh nggak introvert kalau sama pacar? Tapi lebih banyak diemnya juga sih sebenarnya. Kalau Tata sama pacar ngobrol nggak? Ngobrol cuman ya jarang nyambung, balik lagi sih kayak tadi tongkrongan ya. Lebih seneng kayak pacarannya tuh kayak bikin film bareng atau bikin band bareng atau apa sih kayak bikin event gitu misalnya bareng. Kalau menurut gue sih kayak itu lebih seru aja pacarannya, produktif gitu. Ya itu mah nyari temen ngeband aja kalau gitu. Iya. Makanya gitu kadang jarang nyambung lah. Kalau di Bogor sekarang gimana tuh skenanya? Yang lagi rame apa? Lagi seru-serunya sih. Kayak kemarin tuh abis tur bareng gitu, bikin showcase di Surabaya. Siapa aja? Johnson, Swallow, Texpack sama Reg. Itu Bogor jatuh di Surabaya. Ngeri. Gimana respon warga Surabaya? Waktu itu kemarin ramai banget ya responnya. Ya bagus. Seru banget. Seru. Udah gitu juga yang ngajaknya juga ngejamunya enak banget gitu. Kalau di Bogor itu komunitasnya ngumpulnya di mana tuh? Macam-macam sih Mas. Macam-macam sih. Nggak ada yang terpusat kayak banyaknya di daerah sini jadi orang pada nongkrong di sini gitu hubnya tuh. Banyak sih. Iya banyak. Kayak ada yang di Benz Studio, terus ada yang di Eternal Store juga. Tapi masih dalam satu lingkup. Terus ada yang di skate park juga. Ya. Tuh. Ada juga yang bikin rumah kolektif. Cuman ya di rumah atau berkegiatan lah pokoknya juga ada. Nggak ada tempat khusus, cuman mungkin kita ketemunya ya lagi di gigs. Biasanya di gigs kolektif. Tapi bikin gigs gitu di Bogor gimana? Mudah apa enggak? Beberapa tahun ke belakang memang lagi gampang-gampang susah sih. Cuman kalau di eranya gue memang lagi susah dulu. Susahnya kenapa? Ya peraturan daerah, venue terbatas, segala macam. Sponsor juga susah masuk. Ya itu tadi peraturan daerah untuk Peraturan daerahnya gimana emang? Gak tahu ya, dia sempat ada. Oh biasanya ini dulu tuh sempat kayak sponsor dari rokok tuh nggak boleh di Bogor kota. Oh harus di kabupaten. Iya. Itu ya dulu seingat dulu itu. Jadi susah lah.
untuk event sebuah acara ya. Event besar sempat jarang gitu. Gigsnya juga sempat susah nyari venue-nya gitu. Paling di gig studio aja aktifnya. Jadi enggak yang event-event outdoor atau yang publik banyak gitu. Tapi sekarang udah mulai ada lagi, kayak sekarang kan di Kebun Raya juga udah ada event. Oh, udah boleh ya di Kebun Raya? Udah boleh. Terus ya di coffee shop sih. Sisanya coffee shop, skala gigs. Bagaimana Kota Bogor membentuk The Johnson? Kalau gue pribadi nih, gue seneng sama band-band Bogor. Itu kayak ngajarin gue soal akal-akalannya itu sih. Kita pernah punya slogan gitu. Apa? Akal-akalan si miskin aja gitu. Jadi kayak kita pengen ini tapi mungkin nggak punya alatnya atau jangkauan untuk sampai ke tahap itu susah. Nah kita ngakalin pakai apa nih gitu. Kayak gitu sih. Contohnya Johnson itu sampai Banal itu masih semi track, Bang. Oh gitu? Semi track kita rekaman. Karena persoalan budget. Ya. Kalau tracking misalnya ya 400.000 itu dapat 1 lagu misalnya. Tapi dulu kita 400.000 dapat 12 lagu. Oh jauh ya buat ini. Ya akal-akalan aja sih. Jadi gitu. Memang ya kalau di Bogor lebih banyak band-band yang seperti kalian ini yang struggling. Banyak sih. Walaupun beda genrenya tapi banyak yang movementnya hampir mirip-mirip kayak gini. Kalau kalian di Bogor melihat skena Jakarta kayak gimana? Skena Jakarta? Iya, kalau dari sudut pandang orang Bogor ngeliat. Kalau gue ya Anabelnya udah kebentuk budayanya. Udah proper produksinya juga. Iya. Terus juga kan banyak kampus-kampus mendukung. Terus ada Jakarta kan jadi kayak pusat banyak banyak orang-orang datang gitu. Pertukaran kultur di situ ya, mungkin di situ banyak terjadinya kekerenan di scene Jakarta. Kalau di Bogor nggak gitu ya? Justru kita terinspirasi dari kota mana sebenarnya gitu kan, sampai akhirnya kita mulai menemukan jati diri mungkin ya. Kalau itu kalau dari ini bahasa gua aja gitu, jadi kayak mulai punya pergerakan caranya sendiri gitu, yang dari mulai band-band ini terus ngasih tahu ke band yang baru-baru juga gitu, termasuk Johnson juga dulu kan kasarnya ya berguru lah sama band-band yang lain gitu. Kalau band Bogor yang kalian lihat waktu itu, wah jadi kayak figur siapa? Kalau dulu mungkin The Kuda sih. Karena emang aktif banget kan dia dulu di scene Jakarta juga gitu. Kayak banyak belajar juga soal teknis rekaman kayak gitu. Teknis panggung juga. Sedikit sharing. Terus belajar soal ya rilis ini kaset kayak gitu kemana. Karena dibantu juga gitu sama anak-anak lagi gitu. Sisanya ya dikenalin band-band lah, band-band yang menurut mereka cocok nih Johnson nih arahnya ke sini nih gitu. Ya ngasih banyak itulah ilmu band-band yang mirip-mirip, jadi kita juga jadi tahu nih harus kembangin kemana seperti apa. Waktu si Banal dapat AMI, apa artinya buat kalian? Wah bingung lagi jawabnya, bingung sih, nggak tahu. Album rock terbaik loh. Iya. Ini kan 2023 ya. Kalau gue pribadi emang nggak ngejar ke situ sebenarnya, karena juga nggak tahu atas dasar apa menjadi yang terbaik gitu kan. Gue mencoba pakai kacamata pendengar atau penyuka band gitu sih, jadi nggak tahu, bingung ya. Nominasinya waktu itu sama siapa aja tuh? Lupa, saya ingat sama gue Koil ya. Koil, Doci sama Senloko enggak deh kayaknya. Koil terus Doci kalau nggak salah. Oh Doci, bukan PWG apa Doci? Docinya kalau nggak salah ya, lupa inget apa, sama PW Gaskin juga kalau nggak salah gitu. Nggak tahu ya, jalanin aja lah itu mah kayak seremoni aja. Cuman ya bersyukur tuh, tetap bersyukur. Mungkin kita diapresiasi sudah sampai situ gitu. Cuman yang kayak bingung sendiri aja, karena kita emang ngebandnya juga cuman pengen rilis karya aja atau gitu. merilis aja. Dan itu lebih ke untuk apresiasi buat
Wadenol kali ya yang Iya, bantu sound engineering Johnson Iya. pas rekaman Banal. pada akhirnya gitu. Apa pengaruhnya AMI Awards itu buat The Johnson? Pengaruh dari sisi apanya nih Bang? Ya dari sisi karir atau apapun sebagai sebuah band, apa pengaruhnya mendapatkan AMI Awards? Mungkin ajakan main lebih bukan lebih banyaknya tapi lebih variatif. Kita mulai ke jenjang-jenjang yang lebih bukan di rumahnya gitu, kayak festival mungkin apa, terus main yang dulu biasa main pertama jadi kayak main terakhir, mungkin itu juga kan kita baru nyobain mungkin itu malah jadi beban aja gitu. udah dikasih kayak gitu jadi kayak waduh ya. Kadang kita sekarang masih berusaha untuk tetap jujur aja pada akhirnya untuk bikin ini album keempat yang sekarang lagi dibikin gitu, untuk kayak lepasin dulu deh yang kemarin udah ada dari badan semua. Tapi kalau kalian sendiri ngerasa album Banal itu bagus apa enggak? Nah ini lucu nih, Banal tuh album kalau gue ya, kalau gue Bang, Banal tuh album yang paling kayak anjir, ini gue pesimis banget sih karena memang udah jauh banget dari Johnson yang sebelumnya gitu, yang diajak aja di awal gitu kan. Ya udah gitu, cuman memang karena kita waktu itu kerja sama Bang Deno yang apa engineer lah, emang kita pengen banget gitu di rekam bareng beliau. Terus ya udah, saya senangnya hanya di hasil mixingnya aja dan mastering. Wah ini nih yang gue pengen nih, harusnya EP 1, album 1, album 2. Dari sisi sound kayak sekarang. Iya harusnya kayak gini nih, ini nih baru enak nih, maksudnya enak buat sayanya kayak gitu. Tapi dari sisi musik Ya gitu tadi, enggak pesimis. enggak. Tapi kan pesimis lain soal. Kalau soal keluarannya, hasilnya lu merasa suka nggak? Suka karena secara mixing ya maksudnya gitu. Cuman kalau kayak aduh nih nadanya begini lagi nih. Ya secara lagu, kalau kita bicara di luar mixing, mastering atau sound, secara lagu menurut lu? Enggak waktu itu sih gue enggak kayak gue pernah bilang gini Bang, Ji ini lagu susah loh Ji, gue nyanyinya gue bakal susah banget Ji, lu beneran mau direkam? Iya kata dia, gas aja udah. Kejadian susah. susah karena memang di luar kebiasaan kan. Yang 1 2 EP 1 album 1 album 2 kan nggak yang kayak melodius gitu Bang. Kalau sekarang kan ada nadanya, dan gue yang nggak bisa nyanyi itu yang kayak punya susah sih. Cuman kayak ya udah, pertanggungjawaban si seniman aja udah nih mau urusannya kayak gitu. Makanya lagi-lagi kita akal-akalan nambahin backing vokal lah apa, biar nggak terlalu kedengeran kalau fals gitu. salah satunya kayak gitu deh. Sama ini sih semangatnya, karena di awal-awal tuh bawain lagu Banal tuh kalau buat gue tuh kayak anjir nih apaan nih gitu. Cuman ketika gue tuh sadarnya ketika si Aji ikut nyanyi nih yang biasa dia nggak nyanyi, terus kayak singelong enak juga nih di kuping gue gitu. Ya udah dia tambahin minimal. Jadi gue mikir gini, walaupun gue nggak suka nyanyiin lagu ini, tapi ketika manggung tuh mau nggak mau gue punya seneng gitu. Jadi ditambahin lah suara-suara orang gitu, backing vokal. Ya udahlah, akhirnya senang aja. Yang penting kan senang dulu. Iya. Baru nanti berusaha mempertanggungjawabkan karyanya gitu. Gitu sih. Kalau lu Ji gimana? Menurut lo lagu-lagu di Banal bagus nggak? Bagus gitu, karena kalau gue kan jarang dengerin musik lain gitu. Biasanya kayak setelah mixing tuh sering gue dengerin terus gitu, sampai berulang-ulang gitu lagu sendiri. Kayak sekarang nih kan kayak album 4 udah beres ininya, si demonya. Gue lebih sering dengerin itu. Gitu. Jadi ya udah merasa puas aja sih untuk album Banal gitu. Kalau dibilang bagus ya bagus, gue suka gitu. Dan lu bahagia membawakannya di panggung? Bahagia. Dan ya tapi kalau untuk sekarang gitu kayak gue lebih suka album 4 nih gini. Gitu. Apa yang membedakannya dari album 4 dengan si Banal? Lebih fresh, terus karena kita udah keseringan banyak backing vokal, sekarang jadi lebih banyak sih. Oh, lebih banyak ini backing vokalnya di lagu-lagunya. Iya. Jadi sebenarnya kan setelah Banal itu, kalau menurut gua Johnson akan mengacu pada Banal. Bukan mengacu pada EP 1, album 1 dan album 2 sebenarnya gitu kan.
karena udah ketemu nih caranya Iya. gitu kan. Aji nulis liriknya seperti apa, nada yang akan keluar seperti apa. Dan Ini karakter musiknya udah ketemu. Iya, jadi kayaknya udah waktunya kalau buat gue udah waktunya untuk membiasakan diri Johnson akan kayak gini gitu. Nah, cuman apa yang nggak ada di Banal sekarang diadain, itu yang bikin kayak terselamatkan lah, nggak pesimis amat kayak Banal gitu. Yang enggak ada tuh apa, backing vokal atau apa? Iya, pada akhirnya kan Backing vokal. gue kan kayaknya perlu ada backing vokal, jadi ada kayak gitu lah. Terus banyak isian gitar yang gua nggak bisa mainin, akhirnya kita kerjasama sama orang yang bisa memainkannya gitu. Nah, nanti kalau di panggung gimana? Ya kan dia juga yang main. Oh, bukan bintang tamu gitaris yang udah jago gitu. Oh bukan. Oh. Kita memang kerjasamanya dari mulai rekaman gitu, yang nantinya di stage juga sama orang itu gitu. Jadi tetap di direct juga Ya sih. direct tetap maunya akan seperti apa gitu, cuman dia mainin aja gitu. Yang album keempat ini yang menulis lirik tetap Aji. Tetap Aji Semuanya. Bedanya Penulisan lirik di album 4 ini dengan yang kemarin apa? Lebih apa ya? Gue lebih mencoba memulai baca buku sih akhirnya. Karena gue nggak mau ada pengulangan diksi gitu di Banal, jadi ya gue jadi banyak cari-cari aja gitu. Apa buku apa yang dibaca? Untuk sekarang sih kayak gue lebih banyak baca dongeng-dongeng anak, terus biasanya buku-buku terjemahan gitu sih, random. Oh, dongeng anak dari luar negeri. Iya, dari luar. Terus ya kadang suka baca artikel-artikel aja random di internet gitu. Apa artikel apa yang paling random yang pernah lu baca, tentang apa? Lupa nih. Kalau browsing keywordnya apa? Nyari artikel itu. Misalnya gue kayak lebih banyak baca dongeng-dongeng anak kayak gitu. Kayak gue browsing ya dongeng anak Jerman tahun segini, terus coba ke negara lain. Jadi gue baca-bacain aja gitu random. Soalnya gue seneng kayak terjemahan dari bahasa asing ke Indonesia tuh kadang unik-unik aja gitu. Terus ya gue cari aja gitu yang enak nih kayaknya, baru dicatat gitu. Dongeng anak yang menurut lu paling seru apa? Yang ini Hamelin kalau nggak salah. Tentang apa itu? Lupa lagi. Banyak lupanya nih. Tapi ingat itu seru. Tapi itu seru sih. Kayak yang ingat aja gitu Hamelin. Hamelin tuh nama orang. Iya, nama karakter. Karakternya ngapain dia? Dia kalau nggak salah tuh kayak boneka dia kalau nggak salah. Apa gitu. Lupa. Dapat diksi banyak setelah baca kayak gitu yang terjemahan itu. Lumayan sih. Tapi nggak semua juga sih. Kadang dikumpulin, ada yang nggak cocok ya udah dikumpulin dulu gitu akhirnya. Lebih ke ngumpulin diksi aja. Dipakai atau enggaknya ya udah. Nah, ini si album ini keluarnya kapan? Kita sih nargetinnya tahun ini kalau bisa gitu. Bulan? Target sih Oktober atau ya akhir tahun lah. Cuman bisa kemungkinan juga di pertengahan tahun, gimana mood rilisnya. Gimana tata tepatnya ya? Anginnya kapan datang. Tapi kan udah ada demonya sebetulnya kan, tinggal rekaman. Udah Rekaman semua. Udah rekaman. Tinggal satu instrumen aja sih, gitar aja satu. Udah tinggal abis itu post sisanya tinggal mixing mastering lah. Judul albumnya udah ada. Udah sih. Untuk sementara itu dari tahun lalu malah udah ada. Oh, dari tahun lalu udah ada. Jadi sebelum bikin album pun udah ada judul album. Untuk yang sekarang iya, lebih dikonsepin aja gitu. Berarti si liriknya juga udah ada dari tahun lalu. Udah beberapa. Terus ada beberapa yang udah nemuin sekarang. Nah, kalau si banal semakin binal tuh apa maksudnya? Banal semakin binal. Jadi sebenarnya waktu itu kita mau pakai semakin ugal ya. Semakin ugal awalnya. Banal semakin ugal. Bukan. Enggak, semakin ugal. Oh, semakin ugal doang judulnya. Ya, semakin ugal. Terus ya Aji bilang lah kita pengen kayak walaupun pakai lirik bahasa tuh kita masih bisa
seugal itulah kasarnya gitu. Terus kita rekaman. Nah di terakhir untuk nentuin album, terus tiba-tiba kayak gue bilang kayak gue pengen ada kata banal di sini gitu. Gak tahu kenapa banal, kayak ya gitu aja gitu. Terus habis gitu Aji kasih banal binal. Pada akhirnya yang semakin ugal semakinnya dipakai jadi banal semakin ugal. Semakin binal. Banal semakin binal ya. Banal semakin binal akhirnya. Ya nggak tahu kenapa ketika baca banal semakin binal tuh kayak sederhananya ada, terus apa adanya ada, apa ya keseketikaannya juga ada gitu. Tapi ya binal itu untuk ngeganti kata ugal itu, dan biar bunyinya mirip dengan banal. Banal ya kalau Secara estetik enak. secara estetiknya itu ya gitu sih, lebih ke gitu aja. Terus kan kemarin sempat rame tuh fans marah gara-gara vinyl apa banal semakin binal versi Singapura keluar 450.000, terus tiba-tiba kalian ngeluarin lagi versi The Majors yang 250.000 kan. Ada yang apa ini nah gitu gimana tuh? Sebenarnya ya hal yang lumrah di dunia pressing vinyl sih. Kayak pressingan Singapura, terus pressingan Jepang gitu, Europe. Lebih ke itu sih. Dan Singapura tuh dia pressingan dia kan label punk ya. Emang sebelum sign dengan The Majors tuh kita sign dengan si record Singapura duluan gitu. Dia label DIY punk small run gitu, makanya dia cuman bisa 300 piece, cuman dia distribusinya juga lebih internasional daripada Indonesia gitu. Terus makanya kita bedain si pressingan vinyl tuh apanya gitu. Makanya di situ gua idenya tuh masukin si ada khusus artwork lyric sheet tuh dari itu bikinan Gilang Propagila. Dia tuh personil Ugly Bastard, band punk Bali, untuk di pressingan vinyl Singapura. Itu karena gue tuh dulu rilisan fisik pertama gue tuh Ugly Bastard gitu, kaset. Yang pertama beli pas SMA, terus angkatan SMA gue juga bikin DIY gigs punk and skin tuh bisa ngajak mereka gitu. Dan sekarang bisa kerjasama bareng beliau tuh wah sangat menyenangkan gitu, sangat bahagia. Jadinya emang si pressingan Singapura tuh lebih eksklusif gitu ya. Tapi karena jaraknya terlalu dekat dengan kalian keluarin yang si Singapura, terus tiba-tiba ini ada nih versi The Majors-nya, harganya hampir setengahnya kan. Iya. Karena kan kita juga nggak tahu ini kan ya, HPP produk pressing final kan, setiap pressingan juga pasti beda, masteringnya di mana, produksinya juga di mana gitu. Dan untuk versi The Majors tuh emang kita nujuinnya emang buat ini ya, karena banal semakin binal tuh banyak banget gitu yang mendengarkan. Jadi lebih ke untuk memperkenalkan vinyl gitu nggak sih, Tak? Iya, enggak kalau jadi kayak semua orang tuh bisa beli vinyl gitu. Karena kan banyak pendengar Johnson tuh dari umuran SMP gitu sampai yang ketuanya, lebih bisa di reach aja sih. Ya sebenarnya kan kalau gue sendiri sih sebenarnya udah nggak bikin itu. Sebenarnya kayak kita pengennya mikirinnya soal bikin lagunya aja deh gitu. Kalau kayak gitu kan udah ada yang ngaturnya, udah kita ajak teman gitu lah. Cuman kalau misalnya menurut gue sih itu kan waktu itu kan kalau nggak salah tawarannya, yang kita tahu tuh tawarannya hampir barengan dari Singapura dan The Majors. Tapi duluan Singapura, tapi kita nggak tahu kapan rilisnya, kan itu udah ada yang ngatur tuh masing-masing dari yang Singapura sama dari The Majors. Ya udah sih, cuman kalau yang gue lihat memang beda visi aja. Maksudnya beda visi itu kalau Singapura kan untuk yang di luar,
The Majors itu untuk yang di Indonesia kan. Kayak gitu. Nah, cuman kalau nggak salah memang visinya The Majors kan sekarang kayak pengen bikin beli vinyl tuh ya bukan hal yang eksklusif gitu. Semua orang bisa beli vinyl, udah gitu. Nggak dimahal-mahalin. Ya, itu aja sih informasi yang gua taunya. Cuman ya udah, itu nggak. Emang lagi rame ya? Gue gak baca gara-gara ada temen tahu Felix Das kan. Tahu ya, Ya dia posting story itu, makanya gue jadi tahu kemarin banget dia pas apaan ini, pas intinya kayak dia sebel lah, udah kemarin baru keluar 450.000, terus tiba-tiba ini lagi. Jadi dia merasa kalian mengeksploitasi. Oke. Lah kayak wah lu jadi fans tuh kayak jadi ajang mengeruk keuntungan doang gitu. Enggak sih, kalau dari gue sih paling kayak gitu Bang. Kita nggak tahu kapan, mungkin Aji tahu atau Aldian tahu, cuman ya kalau harusnya kalau dari ini awal ya udah Singapura ya untuk di luar, untuk teman-teman yang di Indonesia ya beli yang dari The Major sesederhana itu pengennya. Cuman kan bisa ada barang Singapura ada di Indonesia aja itu juga udah bingung kan. Padahal kan itu untuk pasar yang keluarnya gitu aja sih. Cuman jadi kayak kita ya udah gitu, maksudnya. Mungkin informasi akan dirilis berdekatannya ya nggak ada. Ya, mungkin salahnya Jansen seperti itu kali ya. Ya atau harusnya ya kemarin tahan dulu supaya. Ya itu dia. Cuma ya kalian nggak mengendalikan masalah rilisnya. Iya. Karena itu udah ranahnya label juga. Iya. Ya, mungkin itu yang perlu diluruskan. Jadi biar soalnya kan gue lihat di komen juga ada yang ngalin komen aku bukan mesin lotremu. Iya. Ya kayak gitu sih. Jadi kayak kalau yang di Singapura kan dia independen sendiri. Ya udahlah, banyak band-band yang kerja sama vinyl kayak gitu, se-fleksibel itu. Cuman kan kalau misalnya dari The Majors kan mereka udah punya timeline sendiri. Gitu yang kita tahu akan dibikinin, oh ya udah gitu kan. Nah, kalau udah kayak gininya ya memang agak bingung juga ya. Cuman kalau dari itu ya kayak ya udah, kalau menurut gue sesederhana yang kayak Singapura buat di luar, Indonesia buat yang di Indonesia gitu kan. Kayak yang Aji bilang juga apa tadi HPP-nya juga beda dan segala macam, terus kualitas dan kuantitinya juga udah beda. Pokoknya kalau yang Singapura itu kan kayak ya udah independen. Singapura tuh 300 cuma 300 piece, sedangkan The Majors itu lebih dari itu. Kayak gitu. Cuman yang bingung kenapa barang yang di Singapura bisa ada yang beli di sini, itu aja sih. Dan itu kan nggak bisa dikontrol. Emang waktu itu bukan kalian yang mempromosikan bahwa ini ada vinyl Banal nih. Spill tuh udah dilakukan dari tahun lalu. Oh, yang buat The Majors. Singapura dan Majors. Udah. Cuman kan kita nggak tahu nih kalau akhirnya deketan. Karena kan itu juga pada kondisi lapangnya kan jadi cepet-cepet siapa yang pressing beres duluan. Akhirnya. Jadi nggak sempat ngomong sama The Majors, tolong tahan dulu dong keluarnya yang ini biar yang Singapura minimal ada berapa bulan dulu. Enggak sih. Karena memang beda, Bang. Maksudnya kayak Singapura tuh teritorialnya udah beda. Iya, teritorialnya udah beda. Kita tujuannya juga beda. Sebenarnya gitu. Kita nggak ada pikiran untuk sebenarnya buat nahan juga ya sampai akhirnya mungkin ada kritik. Ya nggak apa-apa, akhirnya jadi bahan pelajaran. Oh ya harusnya ditahan. Cuman sebenarnya kalau di dalamnya itu ya itu Singapura ya untuk keluar, Indonesia untuk dalam. Jadi sekilas tidak ada masalah. Iya. Sekilas aja nih, cuman terjadi masalah ketika barang yang di Singapura tuh ada di Indonesia kan. Jadi tapi kalian nggak promosiin barang yang Singapura? Promosi kan untuk ini pengenalan, untuk pengenalan bandnya untuk Singapura dan Malaysia. Iya, nggak maksudnya buat di crowd Indonesia dikasih tahu bisa dibeli di sini. Enggak. Itu mah orang Singapurnya yang orang Singapura juga nggak jual untuk Indonesia sih. Iya. Harusnya ada yang just tip gitu. Harusnya nggak dijual di Indonesia itu. Iya. Kan sederhana gitu. The Majors Indonesia. Iya, berarti kan ada yang beli yang di Singapura kan, terus ngerasa kok baru beli kayak kemarin baru lu jualan segini, terus tiba-tiba dijual lagi yang lebih murah. Iya. Kirain kalian juga jualan nih yang mau beli. Enggak. Si vinyl Singapura ada di sini, harga segini. Bentuknya beda, terus pressingannya juga beda. The Major sama covernya beda, cover beda. inner sleeve-nya juga beda. Ya makanya kan si fans merasa wah ini baru keluar kemarin
Terus keluar versi cover lain lagi. Enggak sih. Oke, kalau ini sih versinya sama ya buat teman sekelas yang pengen merchandise berkelas, silakan beli di online store kita di link yang ada di deskripsi atau di link yang ada di jidatnya Tata. Nah, itu linknya di sini. Atau kunjungi juga website kita di Authenticity ID. Muncul grafis gambar-gambar merchandise dan link pembelian. Silakan di smash nanti keluar dari gantian. Tek ini. Tek. Nah, keluar dari situ. Terus Tata giniin, tek, nanti keluar dari bednya Tata. Nyusahin editor. Oleh ini ada sedikit games lagi, jawab yang cepat ya. Walaupun kalian lama ya memikirkannya, tapi tolong jawab dengan cepat nih. Oke. Bikin lirik dulu apa musik dulu? Dua-duanya. Enggak, satu dong. Pilih. Ini pilih di antara dua ini. Oh, oke. Ya. Lebih senang yang mana? Bikin lirik dulu apa musik dulu? Tata. Musik dulu. Lirik. Kenapa Tata? Sebenarnya yang tadi bareng. Sebenarnya dari jeng-jeng terus kayak ngucapin lirik Lebih enak. Kalau Aji karena susah main musiknya. Iya, tapi kalau untuk nulis lirik lebih gampang musik dulu. Karena udah ada hummingnya. Iya. Tapi kejadiannya selalu lu ngasih lirik dulu. Iya, kejadian gitu. Kalau gue sih alasannya ya karena dari musik Bang, jadi lebih bisa larinya diksinya kemana-mana. Oh. Kalau gue ngerasanya gitu. Kalau dari tulis kan kita udah punya misi dulu nih. Tulis agak berat ketika nada masuk ngembangin agak susah. Oh, karena udah terbatas ya. Iya. Enggak, walaupun masih bisa, cuman lebih mudah kalau dari musik dulu dikembangin. Satu video klip band Indonesia yang paling kalian suka, Aji? Pantura sekali. Yang mana? Yang horor tuh apa ya? Tafsir mistik. Kenapa lu suka itu? Suka setnya sih. Oh, suka setnya. Kenapa sukanya? Keren aja gitu setnya. Mewah, jadi dapat mewah elegannya gitu. Kalau Tata? Buatannya Jadugar, Boys Are Toys, Alibaba. Oh, Boys. Ya, Alibaba. Ya. Alibaba yang cewek-cewek itu kan. Ya, itu sukanya kenapa? Karena mau bikin mereka bikin desain grafisnya tuh kayak analog gitu. Dilukis pakai cara orang lama aja. Dilukis pakai kaca dilukis. Silakan cari tuh ya video klipnya tuh, Tafsir Mistik sama Alibabanya itu Boys Are Toys. Satu lagu musisi 70-an Indonesia yang kalian suka. Kus Plus masuknya ke 70-an enggak? Masuk. Ya, Kus Plus. Kenapa? Dulu nyokap sering nyanyiin lagu Kelelawar. Oh, kelelawar sayapnya hitam. Ya. Waktu umur berapa? Masih kecil banget. Kayaknya belum sekolah. Oh, itu terngiang. Lagi ngapain biasanya nyokap nyanyiin kelelawar? Kalau gue lagi nonton film Batman sih sebenarnya yang gue inget. Cuman dulu tuh sering banget sih. Nyokap tuh sering humming maksudnya sering humming, sering plesetin lagu orang. Kayak gimana misalnya? Kayak ya di radio lah kayak gitu. Kayak di radio ini jadi diganti pakai nama gue gitu kayak gitulah. Cuman makanya Gomblo sama Kus Plus sih yang paling ini. Yang paling keinget. Bisa nyanyi lagu kelelawar? Enggak. Ya kalau di ini bisa. Mainin gitarnya? Enggak. Belum pernah ngulik. Kalau lagu zaman dulu yang lu kuasain dan bisa mainin gitar apa? Iya, Ramones, tapi juga ya gitu-gitu aja. Kalau Indonesia jarang main gitar. Maksudnya nggak gue nggak bisa kalau cuman yang kayak nyanyi terus ide kuncinya yang masuk aja sih bisa aja. Kalau lagu pertama yang lu bisa mainin gitar? Himne Guru, cuman udah lupa kuncinya. Itu di sekolah yang nyuruh. Kalau band nggak ada. Nggak. Paling ya waktu Ramones, SID juga, tapi juga udah lupa waktu SMP. Kalau Aja apa aja? Satu lagu. Apa? Si di Distansa tuh masuk ya? Masuk. Di Distansa. Ya hampir sama. Yang mana? Yang mabuk-mabukan. Itu liar banget sih gitu. Kenapa? Dapat keliaran sih. Di Distansa tuh dapat banget di situ. Dulu umur berapa denger lagu itu? Itu gue justru baru-baru sih. Oh, baru-baru. Setelah Johnson kebentuk itu baru. Karena gue jarang dengerin
band-band Indo dulu juga. Mm-mm. Baru sekarang malah yang ngulik-nguliknya. Lebih lu suka mabuk-mabukan? Enggak sih. Kalian ini anak baik-baik atau bandel juga di luar rumah? Wah, bingung kalau itu. Pada takarannya kali ya. Iya, sesuai takarannya aja. Sesuai takarannya. Takaran orang tapi kan beda-beda. Iya. Makanya udah tahu takaran masing-masing aja. Kalau kata orang nggak bandel, ya udah berarti belum nggak bandel. Pernah terlibat masalah? Masalah. Ya, berantem atau Pernah. ngapain? Dulu pas SMA sih itu. Ngapain? Jadi sempet ribut sama ormas gitu. Kayak jadi lumayan ini sih. Karena si ketua ormas itu juga senior abang kelas gue kayak gitu dulu. Terus jadi masalah itu karena si adeknya tuh kan dipukulin, tawuran, emang sekolahnya musuhan gitu. Lu SMA berapa dulu di SMA mana? Gue di SMA 7. SMA 7. Nah si yang anaknya itu SMA 6 gitu. Jadi sebenarnya miskom sih tuh. Jadi emang kita tahu itu adeknya, jadi nggak diapa-apain tapi diadu domba gitu. Sampai jadi di depan sekolah tuh sampai ditungguin ormasnya, terus akhirnya dikumpulin buat nemuin gitu. Ya sampai ditodong AK-47 tuh gue pernah. Situ. Di sekolah? Enggak sih, itu di daerah BNR kalau nggak salah. Tapi akhirnya diselesain sama antar bapak aja. Karena Tapi clear. bapaknya juga punya ini. Mungkin punya kuasa kali ya di daerah si Bondongan itu. Jadi ya udah, ya keributan antar anak gitu. Jadi selesaiin anak-anak, yang bapak ya bapak gitu akhirnya. Waktu ditodong itu AK-47 apa rasanya? Wah, lemas dengkul. Karena ya waktu SMA itu ngeliat dia buka bagasi belakang, ngeliat AK-47. Beneran apa airsoft gun? Beneran sih kayaknya itu. Tahu dari mana itu beneran? Nggak tahu sih. Kan belum pernah lihat AK-47 beneran. Belum ditembakin sih. Belum ditembakin sih. Cuman kayak bodyguard ormas lainnya tuh kayak bawa stick golf juga gitu. Mau main golf mereka. Mungkin. Ini ormas golf ya ternyata. Terus enggak ngerasa wah gue bakal mati nih. Pas ngerasain. Ditempelnya di mana? Cuman dipegang doang sih, cuman kayak teman-teman gue tuh ada yang udah ditendangin juga gitu. Betis-betis gitu. Kalau lu ditendang nggak? Gua nggak, teman gue sih yang hapesnya gitu. Karena emang ramai banget sih waktu itu. Warga juga nggak berani misahin. Tahun berapa itu? Itu seharusnya antara 2013-2014 deh. Tapi akhirnya udah nggak ada masalah. Enggak, di malam itu tuh pas ketemu sama ormasnya emang udah clear aja gitu. Ya diselesain sama bapak, ketemu bapak gitu akhirnya. Cuman ya lemes saya sih ngeliat kayak gitu. Ini kita berandai-andai kalau ada project tukeran lagu. Kalian pilih lagu kalian dibawain sama Ramones atau Sony Knife? Ramones. Yang mana yang kira-kira cocok buat lagu The Johnson dibawain sama Ramones? Lu apa Ji? Sore di Kebun Raya sih. Sama. Kalau untuk Banal itu. Kenapa Sore di Kebun Raya? Iya cocok aja karena sama-sama Close Saya Head juga. Kebut Speed. Nggak banyak macam-macam, terus lagunya cuman first ref udah. Karena kalian suka Sony Knife itu sebabnya selalu ada personil cewek di The Johnson? Enggak sih. Enggak. Bukan sesuatu yang karena ngelihat karena suka Sony Knife jadi harus ada personil cewek? Enggak. Karena kita udah aware sama backing vokal aja. Iya. Terus mecah frekuensi vokal juga. Pertimbangan itu. Ya karena kebetulan dapetnya perempuan waktu pertama kali. Awalnya. Iya awalnya. Itu nggak disengaja, bukan karena suka Sony Knife. Enggak. Waktu itu karena perempuan aja dapetnya. Nah sekarang tinggal berdua gini, bagaimana caranya supaya tetap maksimal sebagai sebuah band? Supaya tetap maksimal ya cari yang mau bantuin main drum, cariin yang bantu mau
main gitar 2 terus backing vokal kayak gitu. Untuk sementara itu kayak sampai ke lagu juga kita minta tolong ke itu sih edisional para yang mau ngebantu aja. Untuk sementara buat maksimal kayak gitu. Gimana sih cara kalian menentukan pilihan yang bahwa ini nih orang yang cocok sama kita tuh? Sebenarnya kalau gua belum ini orang cocok sama gua bukan, tapi kayak ini orang mau nggak sama ikut. Kalau gua gitu baru sampai situ tahapnya, kayaknya belum berani untuk kayak orang ini cocok makanya diajak gitu, tapi lebih ke yang dia mau nggak bantu si Johnson untuk misalnya pentas terus rekaman kayak gitu. Kan terlalu ya cukup sering juga lah ya, maksudnya personel keluar masuk di The Johnson. Sebenarnya masalahnya apa sih? Masalahnya apa ya? Sebenarnya nggak beda sama kayak band lain aja, maksudnya kayak mungkin nggak akur misalnya, atau ada pandangan yang beda yang emang benar nggak bisa disatuin kayak gitu. Terus ya sesederhana kayak gue capek ngeband gitu juga bisa kayak gitu sih. Mungkin juga kalau gue capek juga bisa ngundurin diri gitu dari Johnson. Sebenarnya kayak gitu aja, nggak masalah. Yang mungkin beda lagi nih soal kalau Aji yang ngomong, cuma kalau saya sih ngelihatnya kayak ya udah kayak anak-anak ngeband aja, ada waktunya pas mau udahan, ada yang juga kayak kok gue mulu, misalnya kok si Tata mulu sih yang diterima sarannya, itu juga mungkin bisa gitu. Cuman memang kayaknya skala gitu. Kalau lu Ji gimana Ji? Menurut lu masalahnya apa di The Johnson kok orang banyak keluar masuk? Lebih ke pertanggungjawaban sekarang aja sih mungkin. Kayak ya sekarang pertanggungjawabannya udah beda gitu. Kayak dulu kan band-bandan ya seru-seruan aja gitu, jadi nggak ada beban juga gitu. Justru kan kalau sekarang kan kayak beban itu kan kayak ya penonton gitu, terus orang-orang produksi juga kan, kita kan juga bawa tim produksi gitu. Jadi kayak ya kebiasaan jelek, kebiasaan jeleknya atau buruknya gitu mungkin udah nggak bisa ditoleransi atau apa ya, udah nggak bisa disesuaikan lagi aja gitu. Nggak bisa disamain waktu dulu sama sekarang, karena pertanggungjawabannya udah beda gitu. Sekarang kan kayak dulu kan mungkin Johnson kolektif gitu, kalau mau main ya uang sendiri main, ya udah kita main di situ mau kayak gimana. Cuman kan sekarang kan kayak ada yang mengundang, terus ada yang kerja juga sama kita gitu. Kita gitu juga. Terus juga salah satu tim produksi Johnson juga ada yang memang bener-bener di situ buat nafkahin keluarganya. Jadi ya kayaknya udah waktunya deh kitanya juga ikut bertanggung jawab sama si bandnya gitu, untuk ya keberlangsungan semuanya lah gitu kan. Sekarang kan juga udah bukan cuman si bandnya doang, karena udah bukan personil doang gitu, sekarang udah ada ekor-ekornya gitu. Jadi yang kemarin keluar tuh menurut lu nggak bertanggung jawab sebuah band? Mungkin cara senangnya beda. Cara senang-senang dia sama kita beda gitu. Bedanya di mana? Ya itu tadi mungkin ya dari pertanggungjawaban. Mereka nggak kurang profesional berarti kalau gitu. Mungkin bisa dibilang profesional profesional, cuman kan kayak ada apa ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang nggak bisa dibawa aja sih sebenarnya. Nah itu mungkin mereka milih untuk gue pengen bawa kebiasaan lama. Misalnya? Wah ya bingung juga ya, banyak juga. Maksudnya kayak apa ya, bingung juga ngomongin ini. Maksudnya kayak kalau misalnya kayak gue kan rada kayak gue nih misalnya nih tahu badan gue sakit-sakitan 7 hari sebelum manggung, kadang udah minta tidurnya tuh harus sebelum jam 10. Nah mungkin mereka belum mau untuk ngelakuin hal itu gitu, masih pengen kayak ya gue punya waktu gue sendiri gitu. Gue ini apa sih band kok kayak gini gitu. Cuman maksudnya ya gue juga nggak mau kayak gitu. Cuman sekarang ya tadi kita bertanggung jawab nih sama orang ini yang dimana dia posisinya kepala keluarga, yang kalau misalnya
kita nggak main ya dia nggak bisa ngasih, ya walaupun memang rezeki juga bukan dari Johnson aja, memang orang itu juga bisa cari kerjaan lain, cuman kan seenggaknya gue pengen kayak ngeringanin aja gitu, jangan sampai mereka udah bantu kita nggak bisa bantu mereka, timbal balik ke situ gitu. Jadi ya mungkin ya contoh kecilnya kayak tidur deh, ya mungkin mereka memilih untuk masih mau gue begadang, masih mau nggak jaga kesehatan, masih pengen bebas gitu. Sedangkan ketika yang Aji bilang tadi ada ekor-ekor itu, ya mau nggak mau harus ada yang dikorbanin gitu. Yang harusnya gue seneng begadang, tapi akhirnya ya udah 7 hari sebelum manggung gue nggak begadang deh, biar usaha supaya sehat. Karena kalau nyampe sakit terus nggak jadi manggung juga kan si ekor-ekor itu juga yang. Oh, berarti persoalan komitmen. Kalian ngerasa yang kemarin itu kurang kuat komitmennya sama band. Iya, bisa deh, boleh. Nah, berarti yang mencat siapa? Aji atau Tata biasanya? Waduh, enggak sih. Waktu itu prosesnya tuh adalah kita kan sekarang udah punya Bang Aldian ya, ibaratnya yang ngayomin, nemenin, bantu juga. Kayak waktu itu cuman yang kayak Aji punya keluhan, saya punya keluhan, ya udah. Terus yang bersangkutan juga punya keluhan. Akhirnya kita saya sih yang waktu itu bilang, coba deh Bang dipikirin. Tapi waktu itu saya juga bilang ke Bang Aldian bahwa yang bisa dipecat itu bukan cuman beliau itu, tapi Aji saya juga boleh dipecat kalau mau. Jadi pikirin dulu dengan matang siapa yang memang ngebuat ekosistemnya jadi nggak jalan enak gitu. Dipikirin aja gitu. Emang belum ada atau udah pernah ada usaha buat memperbaiki nggak? Selalu Udah, ada lah, selalu dari ada. dulu sih. Udah dikasih tahu keluhan kalian, lu tuh harus gini. Justru dari sebelum Bana rilis tuh udah dikasih tahu juga gitu. Bahwa lu berdua punya keluhan. Ya udah sering diingetin lah gitu. Ya sama-sama teman kan ngingetin temen gitu. Cuman ya udah terakumulasi aja mungkin. Ya. Mengganggu ritme jadinya ya. Iya. Kan fans marah ya kan, maksudnya kayak gimana tuh reaksi fans kalian tinggal berdua dan apa ada yang dikeluarkan? Teman-teman kan juga nggak tahu apa yang lagi kita jalanin gitu maksudnya. Ya itu perbandingannya, boleh marah, tapi sekarang ini yang Johnson bawa tuh ada orang-orang yang juga butuh maksudnya mencari nafkah di situ gitu. Nah gimana kalian masih mau marah bahwa kalau masih ada mereka mungkin ada kemungkinan juga nggak seimbang, maksudnya akan ya tadi tersendat atau apa. Terus kalau misalnya tim produksi nggak bisa ngasih makan anak istrinya, lu masih mau marah juga gitu kan. Jadi tinggal kayak gitu aja sih. Ya maksudnya itu ya adalah teman-teman nggak tahu soal dalam itunya. Cuman intinya kalau dari Johnson kenapa akhirnya memutuskan itu ya untuk yang orang-orang yang pada akhirnya bergabung ke tim produksi Johnson atau pendukung-pendukung lainnya tuh bisa tetap aman aja gitu, kita bisa bantu untuk biar bisa berjalan lebih jauh lagi kan. Itu juga salah satunya. Terus bisa berkreatif lebih jauh lagi gitu. Ya kan gini sih, ya mungkin terlihat kayak kejam gitu ya dipecat, cuman kan bukan gitu. Sebagai teman kan kita ada proses saling ngingetinnya dulu. Terus kalau misalnya temannya nggak mau ngikutin juga salah kitanya kan juga enggak kan gitu. Tapi waktu dipecat ada kayak salaman terima kasih ya, ada tatap muka langsung Bang? Enggak sih, cuman setelahnya kita masih suka ketemu kok di gigs di apa, kita masih suka ketemu. Justru malah mereka yang minta maaf sih. Ya saling minta maaf kalau gue sih. Ada perasaan bersalah nggak lu ngelihat apa mereka dipecat? Kalau gue lebih sedih sih, maksudnya sedihnya gini. Sedih lah karena teman sendiri gitu. Maksudnya kayak gini loh, dengan mereka tidak mau mengikuti apa yang kita usahakan aja, maksudnya gue ngusahain tidur cepat atau apa, itu juga udah sedih sebenarnya.
apalagi sampai terjadi kayak gini ya. Ya harusnya lu masih bareng gua gitu. Sampai kapan nggak tahu. Cuman kan dengan dia tidak mau berkomitmen, tidak mau apa ya mau kita bisa bilang apa, Bang? Ini kan berapa kali gonta-ganti personel. Jadinya kalian mikir lebih baik berdua aja atau gimana? Untuk sementara ini ya sementara sih berdua sih. Lebih ya kayak proses produksi rekaman album 4 juga lebih ya udah tektokan berdua gitu. Iya. Sama kayak sebelum-sebelumnya sebenarnya. Lebih mencoba tadi meminimalisir dulu pikiran-pikiran yang nggak bisa dikendaliin. Jadi ya udah duaan dulu, kita tektoknya duaan dulu, bikin dulu rekaman dulu. Yang sementara ini yang teman-teman yang bantuin untuk ngisi drum, ngisi gitar, backing vokal, ngikutin dulu pace-nya kayak gimana, suka nggak sama apa yang kita hadirin gitu, kecepatan nggak, kalau kecepatan lu mau ngapain, mau ikut cepet juga apa mau gue nggak sanggup kayak gitu sih. Kalau jadi kenapa berdua tuh kayak yaudah deh nanti penyeleksiannya jadi lebih mateng gitu. Jadi supaya mengena sebelum ada anggota player lain gitu, pengennya mereka tuh kenal dulu siapa sih Jansen-nya kayak Jansen gimana, tuh gimana, pace-nya tuh kayak gimana. Iya, kayak gimana sih mereka dalam bermusik, dalam proses kreatifnya kayak gimana. Yang gue pengen sih sebenarnya merekanya yang suka. Maksudnya ketika karena udah suka kan pasti bakal diperjuangin gitu. Nah, ya salah satunya adalah tidak merasa diperjuangin aja sih. Oh, karena sama yang sebelumnya, ya. Kayak kurang ini ya, sense of belongingnya gitu. Iya, sama yang sebelumnya gitu. Iya. Karena kalau dulu kita bertiga tambah satu orang jadi berempat. Nah, yang saya pengen tuh adalah ketika ada tim produksi yang saya kan nggak pernah ngebedain gitu, pengennya tuh mereka tim produksi tuh ya sama gitu sama kita. Nah, artinya lu nggak cuman berempat dipikirinnya, tapi ya untuk mereka juga, yang dimana ada yang cari nafkah, ada yang misalnya mau nikah, dari situ ada yang pengen cari pengalaman gitu. Intinya Jansen waktu itu tuh udah bukan berempat tapi udah banyak orangnya dalam. Nah, berarti di album yang 4 ini yang ngisi instrumen di album itu sama dengan additional yang nanti bakal di panggung. Iya. Semuanya sama gitu. Diusahakan semuanya sama karena kita juga sambil bangun chemistry lewat album ini. Dari proses kreatif juga udah mulai kita bangun chemistry-nya gitu. Caranya gimana mengingat kalian jarang ngobrol? Hah? Oh enggak, maksudnya chemistry antar personel lainnya. Iya, maksudnya dengan yang lain gimana cara membangun chemistry, kalian aja jarang ngobrol. Kita ngobrol kok sama yang lain ngobrol. Ini yang nggak ngobrol cuma antara gua sama aja. Gitu. Jadi kayak dikenalin nih, Jansen rekamannya semi track. Dimulai dari alat yang ada, dari apa yang mereka bisa, kayak gini, ternyata sesederhana ini, ternyata secepat ini gitu, pengen eksperimental ini. Selera musiknya harus sama nggak yang si additional itu? Kalau saya sih nggak harus sih. Justru itu jadi apa ya, ada unsur-unsur baru sih kayak gitu. Itu yang bikin keunikan justru. Tapi harus ada kayak lu harus suka 70s punk rock gitu. Enggak, mungkin memperkenalkan sih. Aja. Kalau aja. Suka sih nggak harus. Tapi lu ngenalin ini Ramones gini nih. Iya. Buat apa ya? Buat nanti mereka kembangin sendiri mungkin, atau mereka eksperimen juga dengan genre yang mereka suka dengan apa yang disodorin. Mereka rata-rata yang additional sekarang ini dengerinnya apa? Macam-macam, Bang. Macam-macam sih. Rai itu lebih ke apa? Rock and roll ya. Rock and roll ya. Pop juga, Intan juga pop sih. Ini apa, Britpop gitu. Britpopan. Ya kalau Tetet tuh ya 11-12 sebenarnya, karena kan dia drummernya Tata band dulu. Kalau jadi udah terbiasa juga. Kalau si Ramones dulu tahu dari mana? Ramones tuh waktu itu SMP kalau nggak salah. Jadi waktu itu dengerin Superman is Dead kalau nggak salah. Cuman ada kan punk rock. Nah, pengen tahu tuh punk rock tuh apa. Nah, ya udah ngulik-ngulik aja, terus tiba-tiba muncullah kata itu. Kok dari The Beatles juga sih sebenarnya masuk. Fast Four, dari Fab Four jadi Fast Four. Nah,
sebenarnya itu juga yang jadi semangat gue pengen ngeband bang. Kan kalau nggak salah tuh Ramones tuh kan bisa main alat seadanya tapi ngebet banget ngeband gitu. Gue pengen ngeband, ya udah itu yang dipegang. Jadinya ya udah sekarang Johnson dengan yang kayak banal sama sekali nggak ada leadnya, cuman 3 kunci, ada yang 4 kunci atau berapa kunci, cuman ya sesederhana itu ya karena emang pengennya cuman ngeband. Itu dari Ramones itu kalau nggak salah berawal dari SID sih, dulu punya kasetnya. Terus kayak punk rock tuh apa sih gitu. Kaset yang mana? Kuta Rock City tuh. Kuta Rock City, oh yang pertama ya. Itu pertama di label kali ya. Yang Sony kan. Iya. Yang merah. Kalau nggak salah tuh mereka masih udah punya album sebelumnya. Iya, kayak gitu. Nah, itu gara-gara lagu Punk Hari Ini kan. Iyalah waktu itu lagi kayak gitu, lagi heavy rotation banget lagu itu di kalangan anak-anak SMP. Terus pengen tahu aja itu punk rock apa. Cuman yang setelah itu juga baca soal punk, ya itu lagi-lagi nempel soal do it yourself-nya itu. Nah itu nyambung tuh sama yang tongkrongan, kayak pengen bikin, gue lebih seneng bikin daripada beli, jadinya kan gitu. Pengen bikin sesuatu apa aja lah yang bisa gitu. Nah, waktu Marky Ramones kesini nonton? Enggak tahu juga karena nggak main media sosial. saya ya itu tadi bang, saya lagi mencoba nutup banyak ini. Jadi yang sekarang lagi di konsenin ya Johnsonnya aja dulu gitu, karena kan kita juga baru lagi pengen bangun lagi chemistry si antar personil gitu. Terus ya udah gitu. Dia udah 2 kali kesini kan Marky Ramones tuh. Iya. Saya kelewat dua-duanya dan nggak tahu ya, itu mungkin jeleknya saya tuh kalau suka sesuatu tuh nggak segitunya sayangnya ya. Tapi saya selalu pengen bisa tertarik itu. Kayak misalnya saya suka Liverpool bola, tapi ya nggak tahu Steven Gerrard tuh debut kapan, umur berapa, kayak gitu ya. Trivianya saya nggak jadi cuma sekedar suka. Ramones juga sebenarnya kayak gitu, jadi cuma cerita-cerita yang menarik buat saya aja yang saya tahu, kayak itu tadi pengen ngeband mereka apa. Ini penggemar Johnson itu kan terkenal liar ya kalau nonton. Perasaan kalian gimana kalau ngeliat wah menggila banget? Ya itu kan ini nggak sih ya, charge energi kalau buat kita juga nggak sih gitu. Jadi energinya ketukar, bisa bertukar energi. Wah energinya sampai nih kayak gitu. Cuman kalau sisanya apakah mereka liar atau gimana, kayaknya itu kayak bentuk ekspresi mereka aja lah ketika dengerin lagu Johnson atau di sebuah gigs itu, event itu gitu. Sisanya kayak banyak yang protes kenapa Johnson diapain lah, dipogoin lah, itu sebenarnya saya nggak mau tahu juga sebenarnya, karena kan bentuk ekspresi aja. Cuman mungkin yang senang orang-orang beda gitu. Cuman mungkin yang karena ini dari pintu sana sini gitu yang ada di itu, ya mungkin mereka ada yang nggak tahu atau mungkin berbeda cara berekspresinya. Ya itu mungkin yang salah satu kita ingetin adalah yang penting jangan bahayain orang aja lah. Jangan, karena nggak semua yang ada di situ tuh tahu cara ekspresinya tuh kayak gitu. Gitu. Masih banyak panitia yang marah sama penonton yang stage dive, ya ngapain ngundang Johnson kan gitu. Iya masih banyak ya. Masih. Jadi ya udah kan kita nggak bisa ya ibaratnya apa edukasi satu-satu ya gimana caranya gitu. Ya udah ya paling cuman kita kayak ya udah kita bebasin ekspresinya kayak gimana, yang penting nggak bahayain satu sama lain lah, yang penting bertanggung jawab. Ya, tapi berarti mulai ada sedikit kayak pekerjaan yang harusnya ke Johnson, males nanti penggemarnya terlalu liar gitu. Ya nggak apa-apa juga mas, yang penting kan semuanya aman. Kalau memang ada promotor yang memang memikirkan ke arah sana ya bagus malah sebenarnya. Jadi mereka yang nggak kesusahan, kitanya juga nggak punya beban apa-apa, dibandingkan kayak harus dipaksa main di mana dan dibilang kayak nggak boleh begini ya, nggak boleh begitu ya, itu ya kita juga jadi nggak bebas kan. Jadi mendingan ya udahlah nggak usah ngundang Johnson kalau kalian nggak suka ada orang begini-begini gitu. Harusnya gitu. Iya gitu sih, menurut gue ya itu yang paling gampang dilakuin adalah mereka tahu banyak kok, kita banyak ditolak di sekolah-sekolah ya nggak apa-apa gitu. Ada dulu Nina disuruh kerudungin karena sekolahnya sekolah man. Suruh pakai kerudung. Iya itu akan terseleksi sendiri sih kalau menurut gue bang gitu. Malah bagus, jadinya kita juga nggak yang kayak
ngasal banget tapi malah jadi berantakan untuk event mereka lah. Oke, ini buat penggemar Johnson nih, kalian bisa mendapatkan hadiah dari Johnson merchandise Authenticity yang berkelas. Kelas sekali nih, silakan ditandatangan ya. Nih. Dan ya, ini ada kaos Authenticity. Coba yang ditandatangani Aji dan Tata. Nanti silakan teman sekelas follow Instagram kami di @authenticity_id. Setelah di follow nanti ditunggu kuisnya yang akan dibikin Authenticity ID dan nanti kamu bisa mendapatkan kaos berkelas dari Authenticity ID yang ditandatangani oleh Tata dan Aji. Silakan, ada 5 nanti kaos yang akan kami bagikan. Di sini ditandatangannya cuma 1 tapi nanti dapatnya 5. Dan sekali lagi yang mau ikutan naik kelas seperti bintang-bintang tamu saya, silakan ikutan campaign TTS teman-teman sekelas. Daftar ulang dulu di website www.authenticity.id, scan barcode yang ada di mulutnya Aji, tunjuk nih. Atau di link yang deskripsi. Dan kamu setelah daftar teman sekelas bisa dapetin merchandise dan hadiah yang berkelas dari Authenticity ID. Selain kaos juga saya punya sertifikat nih buat The Johnson. Iya, ini dia. Bisa dipajang di kantor manajemen. Ini sertifikat kelulusan podcast naik kelas season 6. Menyatakan bahwa The Johnson dinyatakan naik kelas. Silakan Aji. Saya terima. Saya ya itu sudah ditandatangan nanti di ini. Oke. The Johnson menunjukkan dengan jelas bahwa pilihan di tangan lo. Menjadi punk adalah jalan yang dipilih kakak beradik ini. Pilihan yang mereka cintai. Yang menciptakan langkah enteng tapi paten. Langkah maksimal yang terbayar. Semoga The Johnson bisa melangkah jauh dalam pendar warna mereka. Karena sebaik-baiknya identitas adalah orisinalitas. Ini asli gue. Boleh tepuk tangan dulu untuk The Johnson. Terima kasih Tata. Terima kasih Aji. Ditunggu album keempatnya. Ya bang. Ya semoga anxiety-nya segera teratasi ya. Ya terima kasih bang. Oke, sekali lagi terima kasih teman sekelas sudah menyaksikan podcast Naik Kelas. Jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas di kanal YouTube Authenticity ID atau di sini ya. Saya Solihun. Saya Aji. Saya Tata. Dan mereka adalah The Johnson. Kami pamit undur diri. Salam podcast Naik Kelas.